Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hafida. Di sini saya ingin mempresentasikan alat peraga edukatif Mading Pintar, hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yang dimana ada idhar, ikhfa, idgham biguna, idgham bilaguna, dan juga ada iqlab. Nah, ini dia. Ini dibuat dari meja belajar yang udah nggak digunain, atau bisa menggunakan papan triplek juga bisa. Kebalik itu. Nah, ini dia Mading Pintar, hukum bacaan nun sukun dan tanwinnya. Udah diberdiriin ya. Nah, di bawahnya dikasih ganjelan biar nggak langsung ke ini banget, ke lantai banget. Nah, ini udah ada styrofoam, udah ada kotak ajaib yang berisi surat-surat, sama ini ada paku mading. Nah, di sini sebelumnya gurunya sudah menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara penggunaan dari si alat peraga ini. Lalu ketika si gurunya sudah menjelaskan tentang si Mading Pintar ini, cara penggunaannya seperti apa, nanti dibagi kelompok, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, atau bisa juga siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti setiap perwakilan kelompoknya itu nanti home pimpa terlebih dahulu siapa yang nanti maju pertama untuk memperagakan alat peraga ini. Nah, nanti kalau misalkan udah ketahuan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, nanti perwakilan atau ketua dari kelompoknya itu maju untuk mengambil kotak ajaib, mengambil soal yang ada di dalam kotak ajaib ini yang berisi tentang surat-surat pendek. Nah, contoh ya, di sini kita ambil satu ini aja deh. Nah, sini ada salah satu surat yang udah diambil, dibuka dulu ininya. Sini ada plastik warna-warni sesuai dengan ini pembacaan dari si nun sukun dan tajwidnya. Disisihkan dulu ya. Terus di sini setelah sudah mengambil soal atau surat pendek yang ada di kotak ajaib, lalu dijadikan menjadi surat yang utuh atau disusun menjadi surat yang utuh. Ini di sini dapat surat Al-Lahab. Ada susun menjadi surat yang utuh. Dan menjadi surat yang utuh. Lalu kita cari di sini ada hukum bacaan apa, ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin apa. Sekarang dari sini dulu. Nah, di sini kan ada ya, tanwin bertemu dengan wa. Nah, kita cari di sini tanwin bertemu dengan wa. Nah,
Wa itu ada di idgham bi gunnah. Berarti di situ kan idgham bi gunnah berwarna, kertasnya berwarna orange kan. Nah, di sini ada, kita cari dari plastik warna-warni ini berwarna orange. Nah, ini berwarna orange. Terus kita taruh di sini. Sesuai dengan hukum bacaannya. Kan di sini tanwin bertemu dengan wa. Lalu kita ambil ini. Nah. Kita ambil ini paku madingnya. Lalu di sini ditempelkan atau ditaruh di sini paku madingnya. Nah. Terus kita cari lagi, di sini ada hukum bacaan apa? Nah, di sini ada hukum bacaan nun sukun bertemu dengan ha. Nah, kita cari di sini hukum bacaan nun sukun bertemu dengan ha. Ha itu ada di idhar, berarti di situ idhar berwarna ungu. Kita cari plastik warna-warninya berwarna ungu. Ini berwarna ungu. Lalu kita taruh atau kita taruh di sini sesuai dengan hukum bacaannya. Nah, nun nanti bertemu ha. Kita ambil ininya, paku madinya, kita taruh di sini. Nah, paku madingnya nggak harus sesuai dengan warnanya ya, nggak apa-apa kok. Yang penting ininya sesuai dengan plastik, warna-warninya sesuai dengan warna hukum bacaan yang ada di mading pintar ini. Terus di sini kita cari lagi ada hukum bacaan apa lagi. Nah, di sini ada tanwan bertemu dengan za. Nah, di sini cari hukum bacaan tanwin bertemu dengan za. Za ada di ikhfa. Berarti ikhfa kan berwarna pink. Ikhfa berwarna pink, berarti cari plastik berwarna pink. Nah, ini berwarna pinknya. Lalu taruh di sini sesuai dengan hukum bacaannya. Nah, udah ditaruh plastik warna pinknya, tinggal dikasih ini paku madingnya. Tancap di sini. Lalu kita cari lagi ada hukum bacaan apa. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan wa. Tadi di sini tanwin bertemu dengan wa. Wa itu idgham bi gunnah. Di sini berwarna orange, berarti kita cari lagi berwarna orange. Nah, ini berwarna orange ya. Kita taruh di sini. Lalu kita kasih paku madinya lagi. Kita taruh di sini. Nah, lalu kita cari apakah masih ada hukum bacaan nun sukun atau tanwinnya. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan mim. Kita cari ya, di sini hukum bacaan tanwin nih bertemu dengan mim. Mimnya itu di mana? Nah, di sini ada di idgham bi gunnah. Di sini berwarna orange, berarti kita cari plastik berwarna orange lagi. Ini sisa plastiknya. Nah, ini deh. Kita taruh di sini. Lalu kita kasih paku madingnya lagi. Nah, di sini apakah masih ada lagi hukum bacaannya? Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan mim. Nah, kita lihat di sini nun sukun bertemu dengan mim, berarti ada di idgham bi gunnah
Di situ kan idgham biguna berwarna orange ya. Jadi kita ambil kertas warna-warni, kertas plastik warna-warninya berwarna orange. Nih. Taruh di sini ya. Taruh di sini. Kita kasih paku madingnya, kita taruh di sini. Nah, kayak gini. Nah, kita lihat apakah udah semua. Kalau misalkan udah semua, berarti udah selesai. Jika peserta didik sudah selesai menyusun surat dan juga menemukan hukum tajwidnya yang ada di surat Al-Hab ini, maka selanjutnya peserta didik diminta untuk menyebutkan ada hukum bacaan apa saja yang ada hukum bacaan apa saja yang ada di surat ini di depan kelas atau di depan teman-temannya, kayak gitu. Nah, contohnya misalkan di sini kan hukum bacaannya itu ini kan idgham bigunnah. Nah, alasannya kenapa bisa disebut idgham bigunnah? Karena tanwin bertemu dengan wa. Nah, di sini kan di madingnya ada tanwin bertemu dengan wa, maka hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan yang ininya. Jelaskan ini adalah hukum bacaan idhar. Kenapa bisa dibaca idhar? Kenapa hukum bacaannya idhar? Karena nun sukun atau nun mati bertemu dengan ha. Kayak gini. Nun sukun bertemu dengan ha. Hukum bacaannya adalah idhar. Kayak gitu. Nanti siswa akan diminta oleh gurunya untuk menyebutkan hukum bacaan apa saja dan juga kenapa alasannya, seperti itu. Nah, itu merupakan cara penggunaan dari mading pintar, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.